Halo anak-anak kelas 3 SD Tarakanita wilayah Jakarta. Hari ini kita akan kembali mempelajari materi yang baru di tema 4 yaitu kewajiban dan hakku. Apakah anak-anak sudah siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Yuk kita mulai pembelajaran hari ini. Tujuan pembelajaran hari ini adalah PPKN. Melalui penugasan, peserta didik mampu menuliskan cerita pengalaman melaksanakan kewajiban dan hak sebagai warga negara secara runtut. Bahasa Indonesia, melalui penjelasan guru dan setelah membaca teks, peserta didik mampu menemukan kalimat saran berkaitan dengan masalah sebagai warga negara dalam teks dengan benar. SBDP, melalui penjelasan guru, peserta didik mampu mengamati langkah-langkah melipat baju dengan benar. Melalui penjelasan guru, peserta didik mampu mengamati teknik lipat yang digunakan dalam karya kerajinan dengan benar. Melalui penugasan, peserta didik mampu mempraktikkan cara melipat baju dengan benar. Melalui penugasan, peserta didik mampu mempraktikkan macam-macam teknik lipat dalam membuat suatu karya menggunakan kertas dengan benar. Apakah kalian masih ingat apa saja kewajiban dan hak kita sebagai warga negara? Kewajiban dan hak sebagai warga negara. Kewajibannya yaitu menjaga kesehatan dan kebersihan, menjaga lingkungan, merawat fasilitas umum, misalnya jalan umum, rumah sakit, tempat ibadah, dan lain-lain. Menghargai dan menghormati perbedaan. Hak sebagai warga negara yaitu mendapat keamanan dan kenyamanan, mendapat lingkungan bersih dan sehat, mendapat fasilitas umum, misalnya jalan umum, rumah sakit, tempat ibadah, dan lain-lain. Merayakan hari besar agama yang dianut. Ayo kita membaca teks berikut. Lingkungan tempat tinggal Budi. Budi tinggal di desa Seroja. Semua warga desa Seroja hidup rukun dan damai. Semua warga menjunjung tinggi sikap hidup bersatu. Hidup bersatu menciptakan kerukunan dan kebersamaan sesama warga. Semua warga hidup bertetangga dengan rukun. Semua warga saling mengenal dan bersilaturahmi dengan baik. Tetangga Budi berasal dari berbagai suku yang berbeda-beda. Agamanya pun juga berbeda-beda. Semua warga saling menghormati perbedaan dan keragaman yang ada. Jika ada tetangga yang sakit atau memerlukan bantuan, mereka akan saling menjenguk dan memberikan bantuan. Tuliskan pengalamanmu melaksanakan kewajiban dan hak sebagai warga negara. Apakah kamu masih ingat bagaimana cara memberi saran yang baik? Apa saja kata kunci yang dapat kita gunakan saat memberi saran?
Saran adalah kalimat yang berisi pendapat atau imbauan untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang terjadi. Kalimat saran disampaikan dengan menggunakan bahasa yang santun agar tidak menyinggung lawan bicara. Kata kunci yang dapat kita gunakan jika akan memberikan saran yaitu sebaiknya, seharusnya, hendaknya, semestinya, alangkah baiknya. Ayo kita baca teks berikut. Jalan yang bersih. Budi dan teman-temannya pulang sekolah bersama-sama. Mereka melewati jalan umum. Jalan umum itu tampak kotor. Di sudut jalan ada tumpukan sampah yang menggunung. Sampah juga berserakan di sepanjang jalan. Tukang jajanan membuang sampahnya di pinggir jalan. Mereka sedih melihat kondisi jalan. Budi ingin jalanannya terlihat bersih. Semua warga seharusnya mengurangi produksi sampah. Mereka juga seharusnya membuang sampah pada tempatnya. Sampah seharusnya diolah menjadi barang yang berguna. Budi ingin mengajak teman-temannya peduli sampah. Bacalah kembali teks yang berjudul Jalan yang Bersih. Tuliskan 2 masalah dan 2 saran penyelesaiannya berdasarkan teks tersebut. Apa kamu masih ingat apa itu teknik potong, lipat, dan sambung? Apa saja alat potong yang dapat kita gunakan untuk membuat barang kerajinan? Apa saja macam-macam teknik sambung yang kamu ketahui? Menggunting. Menggunting adalah teknik dasar untuk membuat aneka bentuk kerajinan, bentuk hiasan dan gambar dari bahan kertas dengan menggunakan bantuan alat pemotong. Berdasarkan caranya, menggunting dapat dibedakan menjadi 2, yaitu menggunting secara langsung, menggunting lembaran kertas dengan alat gunting sesuai bentuk yang dibuat, menggunting secara tidak langsung, menggunting dengan melalui tahapan melipat terlebih dahulu pada lembaran kertas. Untuk memudahkan dalam teknik menggunting, biasanya dibuat pola dalam bentuk garis putus-putus. Dalam teknik menggunting, bahan dasar yang paling mudah digunakan adalah bahan kertas. Kertas yang digunakan juga beragam. Ada kertas koran, kardus, kertas lipat, kertas manila, kertas krep, dan sebagainya. Menggunting kertas kardus lebih sulit daripada kertas koran, karena kertas kardus lebih tebal daripada kertas koran. Melipat. Melipat adalah sebuah seni dengan cara melipat kertas menjadi bentuk tertentu. Jadi, dengan bahan dasar kertas, seni ini dibuat dan dikembangkan. Kertas yang digunakan beragam. Kita dapat menggunakan kertas koran, kertas bekas, dan kertas lipat.
Teknik melipat kertas disebut juga origami. Biasanya menggunakan kertas lipat warna-warni. Contoh hasil karya dari melipat bentuk kapal, bentuk burung, pesawat, bentuk kipas, dan sebagainya. Apakah kamu pernah membantu ibumu melipat pakaian? Sekarang, yuk kita terapkan teknik lipat untuk melipat pakaianmu. Apakah kamu bisa melipat celana panjangmu sendiri? Apakah kamu pernah membantu ibumu melipat celana panjang? Bagaimana cara melipat celana panjang yang benar? Perhatikan langkah-langkah melipat celana panjang berikut ini. 1. Masukkan tangan ke dalam kantong celana agar tidak mengumpul saat dilipat. 2. Kibas celana agar tidak ada bagian yang mengerut. 3. Lipatlah ke arah dalam celana agar bagian paha saling menimpa dengan bagian jahitan berada di sisi luar. 4. Lipat celana panjang dengan 2 atau 3 lipatan. Carilah cara melipat kaos dengan benar, kemudian praktikkan. Yuk kita membuat topi kertas dengan menggunakan teknik lipat. Perhatikan langkah-langkah berikut ini. 1. Ambil selembar kertas koran. 2. Lipat kertas koran menjadi 2 bagian. Sisi yang terbuka berada di bawah. 3. Lipat ujung kanan dan kiri ke tengah, lalu tekan membentuk segitiga. 4. Lipat kertas kedua sisi bagian bawah ke atas, lalu tekan. 5. Bukalah kertas perlahan, lalu rapikan. 6. Topi sudah siap dipakai. Sesuaikan ukurannya dengan ukuran kepalamu. Buatlah topi menggunakan kertas koran bekas. Buatlah sesuai ukuran kepalamu. Usahakan rapi dan dapat dipakai. Anak-anak, sekian pembelajaran hari ini. Terima kasih. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya.